Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jikalau ada tutur kata yang membentuk kalimat sekiranya mungkin saja melukai hati, tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun, mudah-mudahan para jamaah memaklumi dan memaafkannya. InsyaAllah pada kesempatan pengajian kita kali ini masih mengkaji tentang fikih. Berbicara tentang fikih, maka di dalam setiap kitab maka selalu diawali dengan bab toharoh, tentang bersuci. Karena bersuci merupakan suatu awal dari segala ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena tatkala kita wudu, tatkala kita mandi, tatkala kita sholat, maka kita harus memperhatikan bagaimana cara bersuci yang baik supaya sholat kita, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya harus kita perhatikan ketika kita mau bersuci adalah bagaimana kita dan wajib atas kita mengetahui macam-macam air. Air. Karena sampai dengan saat ini kita tidak terlepas dari yang namanya air. Ketika kita mau berwudu, mandi, bahkan termasuk aktivitas keseharian kita, maka kita selalu menggunakannya. Termasuk pada saat kita mau bersuci, sebagai langkah awal untuk melaksanakan ibadah, maka kita pun menggunakan air. Di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib disebutkan al-miyahul lati yajuju biha tathiru sab'u miyahin. Al-miyahul lati yajuju biha tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan ketika kita akan melaksanakan bersuci sab'u miyahin, itu ada 7 macam. Jadi ketika kita mau melakukan atau mau bersuci, maka harus memperhatikan apakah air ini mensucikan atau tidak. Jadi air ini ketika kita mau bersuci, maka insya Allah bisa mensucikan. Selain suci juga mensucikan. Apa diantaranya? Ma'us samai. Yang pertama ma'us samai. Apa ma'us samai? Air hujan. Jadi ketika Bapak mungkin ya, ketika kita berwudu menggunakan air hujan, boleh tidak? Boleh saja. Bahkan bukan hanya berwudu, ketika kita mau mandi saja dengan menggunakan air hujan, silahkan. Cuman air hujannya ya pilih-pilih waktu. Ketika kita selesai atau ketika di musim kemarau panjang, hujan pertama ya dihindarilah. Kenapa? Karena di atap kita biasanya tersirami air hujan, air turunnya airnya keruh, bahkan kesannya terlihat hitam, itu malah kotor. Jangan. Tapi kalau misalkan di musim penghujan, nah ini airnya suci, silahkan saja. Kan kita dari atas genteng, insya Allah. Walaupun dari atas genteng, yaitu hanya sebagai apa ya, tempat yang pertama tersirami oleh hujan, dan di genteng itu insya Allah tidak banyak kotoran-kotoran. Yang pertama ma'us sama, air hujan. Wa ma'ul bahri. Yang kedua ma'ul bahri. Ma'un artinya air, al-bahri laut. Ketika kita mau bersuci dengan menggunakan air laut, silahkan saja. Seumpama Bapak berada di tengah-tengah laut, baik ketika menjadi seorang nelayan atau mungkin dalam kegiatan yang lainnya,
Kita ada di tengah laut, sedangkan waktu sholat sudah masuk dan kita wajib melaksanakannya. Tidak ada berwudu dengan air yang lain kecuali dengan air laut. Silahkan, tidak jadi masalah. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, mandi bukan hanya wudu, mandi juga silahkan saja. Karena air laut halal, boleh, bahkan termasuk binatang yang ada di dalamnya adalah binatang yang dihalalkan. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci. Al-hillu maitatuhu, bahkan yang ada di dalamnya termasuk bangkainya saja sudah halal. Ya ikan jelas. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'un nahri, wa ma'un nahri, air sungai. Nah, air sungai juga boleh ketika kita mau berwudu, apalagi di tempat-tempat yang asri ya, suasananya masih di pegunungan, itu seperti itu. Tapi kita juga mikir dua kali pada saat ketika kita ke kota ya, ke kota di musim kemarau lagi, airnya ada sih, gede sih, tapi kelihatannya wah udah berubah. Berubah apanya? Mungkin yang paling pertama kita lihat warnanya. Warnanya sudah berubah, keruh, bahkan ada kesan hitam. Ya jangan itu. Tapi ketika ke pegunungan, jangankan berwudu, jangankan mandi, minum saja kita hampir berani. Ya termasuk perusahaan-perusahaan air minum yang menggunakan air langsung dari sana. Air sungai ya. Wa ma'un nahri. Wa ma'ul bi'ri, apalagi air sumur. Maka di kita pada umumnya menggunakan sumur ya. Termasuk mungkin di kampung kita menggunakan sumur airnya. Enggak apa-apa, bagus malah. Di kita bahasanya bukan sumur, di kita air pantek karena pakai jet gitu ya, dibor. Enggak apa-apa. Wa ma'ul aini, mata air. Nah ini mata air biasanya di pegunungan. Bagus tuh, sah, gak apa-apa. Wa ma'ul salji, air salju atau air es, apa-apa, pakai bersuci. Ya ini tentunya di daerah-daerah tertentu ya. Kalau di kita, alhamdulillah di musim kemarau es laris. Di daerah-daerah lain laut saja sampai jadi es karena gak laku kali ya. Ada lagi wa ma'ul barad. Wa ma'ul barad itu bahasa kalau menurut secara harfiah air dingin, dingin ya embun. Nah, kita juga mesti pilih air embun yang di mana. Air embun ini mungkin tidak sebanyak air yang bisa seperti diciduk, karena air embun itu hanya mungkin kita ngambil ya, seperti orang tayamum. Di atas rumput, rumputnya juga yang bersih, atau di atas daun. Karena masih menempel airnya. Boleh ketika kita mau bersuci. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah macam-macam air dari 7 air yang boleh kita gunakan ketika kita mau bersuci. 1, air atau ma'us sama, air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air. Wa ma'ul salji, air salju atau es ya. Wa ma'ul baradi, dan embun. Wa ma'ul salji di sini air es ini bukan berarti air es yang kulkas gitu kan. Atau mungkin wah ini air es dimasukin ke dalam botol, ini boleh katanya pakai air es juga mau berwudu. Ya nggak apa-apa selagi air itu memang suci. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mesti bisa mengetahui juga, dapat mengetahui juga dari air-air tersebut. Nah, disebutkan di dalam matan Ghayah wa Takrib, summal miyahu ala arba'ati aqsam. Summal miyahu, kemudian air tersebut, dari air-air tersebut terbagi lagi macamnya kepada 4 bagian. Mana yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin.
Yang pertama, air yang suci, selain air itu suci, juga menyucikan. Selain air itu suci, juga menyucikan. Ya. Tidak makruh. Apa namanya? Wahuwal ma'ul mutlak. Maka disebutlah air tersebut adalah air mutlak. Jadi air yang benar-benar air, belum tercampuri, belum ada apa-apanya. Nah, ini bagiannya tadi seperti ma'us sama, langsung dari langit, wa ma'ul ain, sumber mata air. Wa tahirun mutahirun makruhun. Ada lagi pembagiannya air yang suci dan mensucikan. Makruhun, makruh. Air ini suci, mensucikan, tapi dihukumi makruh. Jadi tergolongnya masih makruh. Makruh itu gimana? Ya lebih baik ditinggalkan lah. Kalau bahasa kita sesuatu yang dibenci gitu, kurang bagus. Wahuwal ma'ul musammas. Maka air yang suci dan mensucikan tapi digolongkan atau tergolong makruh ketika kita menggunakannya disebutlah wa ma'ul musammas. Wahuwal ma'ul musammas. Dia adalah air yang dipanaskan. Dipanaskan dengan apa? Tersinari oleh matahari. Tersinari oleh matahari. Jadi suci, mensucikan, tetapi makruh, disebutlah air musammas. Ya, musammas itu dari kata samsun, musammas yang disinari oleh matahari. Jadi ketika air ini makruh ini di mana tempatnya? Ini juga tempatnya ada tempat tertentu. Tempat airnya terbuat dari bejana yang terbuat dari logam. Apa logam? Seperti besi. Karena ketika suatu bejana, suatu wadah terbuat dari logam, terus kena air itu, maka bisa mengakibatkan, apalagi terkena sinar matahari terus, maka bisa terkena penyakit dari logam itu apa? Karat. Maka bisa berkarat. Maka ini makruh. Makruh. Tetapi di sini disebutkan, ya, khusus untuk negara-negara tertentu yang memang memiliki iklim yang panas gitu ya. Salah satunya ya di Hijaz misalkan. Ya. Nah, kenapa disebutkan di sini? Ulama Syafi'iyah khususnya mengkategorikan air ini makruh akibat adanya karat di logam tersebut, karena disebutkan dengan air yang ada di dalam logam, apalagi logamnya mudah berkarat, apabila kita gunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi, maka penggunanya bisa berkesempatan besar terkena penyakit kusta atau penyakit kulit lainnya. Maka alhamdulillah di kita biasanya semua terbuat dari plastik ya. Ya, terbuat dari plastik. Jadi kalau misalkan alami tersinari bukan dari logam, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalkan kita ada di toren di atas, begitu siang hari, bahkan ketika kita buka keran pertama kali itu suka anget ya. Anget itu tidak jadi masalah, karena wadahnya juga beda. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu perihal tentang air musammas ya. Jadi air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan menggunakan atau memakai panas matahari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa tahirun ghairu mutahirin. Suci tapi enggak mensucikan. Suci air itu tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal.
maka air yang suci tetapi tidak mensucikan disebutlah air musta'mal. Musta'mal itu air bekas pakai. Air ini suci, tapi ketika kita mau pakai untuk bersuci tidak mensucikan. Air ini suci, tetapi pada saat kita gunakan untuk berwudu tidak mensucikan. Wudu kita jadi tidak sah. Kira-kira seperti itu. Maka disebutlah air musta'mal, air yang telah dipakai atau air bekas untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam mazhab Syafi'i, ketika kita mau berwudu maka berwudu yang sesuai dengan aturan. Termasuk apa? Aturan airnya. Ketika kita mau berwudu, dicelupkan kedua tangan kita atau anggota badan, khususnya anggota gerak tangan yang akan ngambil airnya, itu harus disebut kullataini, cukup 2 kulah. 2 kulah itu ukuran bagaimana ukurannya? Ukuran 2 kulah, kalau di kita pernah saya sampaikan, ukuran 2 kulah artinya ukuran air yang boleh ketika kita mencelupkan tangan ini dan tidak tergolong musta'mal, tidak tergolong bebas bekas pakai airnya. Berapa ukurannya? Itu kalau ukurannya 190 liter. 190 liter. Kalau 190 liter. Nah, sekarang kalau Bapak punya galon di rumah, 1 galon berapa liter? 19. Berarti kita butuh berapa galon tuh? 10 galon. 19 kali 10 190 galon, maka dikumpulkan airnya. Artinya 19 galon itu. 10 galon ini memang penuh semuanya, bukan atas nama galonnya doang. 19 liter kumpulin airnya. Maka ketika Bapak mau berwudu, masukkan tangan ke sini, kemudian dipakai lagi, tidak jadi masalah. Tetapi kurang dari itu namanya kurang dari 2 kulah. Nah, sekarang kita nggak pakai galon, nggak dihitungin di dalam bak mandi kita ini ada berapa liter. Maka insya Allah kalau ukuran bak mandinya, kalau kita pakai bak mandi, ya kalau kita pakai bak mandi, maka ukuran bak mandinya air 190 liter itu bisa bertempat di dalam bak atau di dalam suatu wadah yang ukurannya berbentuk kubus, sisinya sama. Berapa? 58 cm lebarnya, tingginya 58 cm, maka itu cukup. Bagaimana supaya tidak menimbulkan keraguan? Tinggal dirubah saja. Kagok 58 cm udah hitungan set 60 ke bawah 60, maka udah lebih itu. Ukuran lebih ya lebih baik karena airnya juga dipastikan lebih banyak. Tidak meragukan ketika kita mau menggunakan air tersebut untuk bersuci. Maka ketika air tersebut kita manfaatkan, kita gunakan untuk bersuci, baik itu untuk dilangsung dengan tangan atau mungkin ketika kita ngambil air ada air ciprat dari situ, sudah cukup insyaallah. Maka kita jangan aneh, kok di suatu tempat baik itu di pesantren atau mungkin di suatu masjid, biasanya di daerah-daerah perkampungan ada bak gede gitu, panjang katanya. Orang pada wudhu gitu, nongkrong di situ, wudhunya di situ ya. Kita sebagai orang yang mungkin nggak biasa, kenapa? Karena kesannya terlihat seperti jorok. Orang di situ, di sini wudhu, di sini wudhu, kumur-kumur, dibuang ke sebelah sini, ada lagi yang wudhu di sini gitu. Wah, ini jorok banget, mungkin jigongnya langsung digulung. Ya kalau secara sah-sah saja. Kecuali dengan jigongnya yang misalkan langsung berubah airnya. Nah, asal jangan sampai berubah saja. Apa berubahnya? Berubahnya terutama yang pertama warnanya, yang kedua baunya, yang ketiga rasanya. Kalau sudah ada tiga hal tersebut,
oh airnya berubah nih, maka bisa mutanajis, atau mungkin ya kalau memang mutanajis disebabkan najis, namanya mutanajis, terkena najis, maka tidak boleh kita gunakan. Makanya kalau misalkan kita wudu di sawah nih, boleh nggak wudu di sawah? Apalagi sawah misalkan hujan gede atau di sawah ada empang gitu, empang ada ikannya tuh, boleh nggak? Boleh, itu ukurannya lebih dari 2 kulah. Kalau 2 kulah tadi berapa? 190. Kira-kira kalau 1 empang berapa? Atau lebih dari 1 tangki malah ya, tangki mobil. Jadi silahkan saja, selagi airnya tidak memperlihatkan ada perubahan warnanya, kemudian baunya dan juga rasanya. Kalau rasa mungkin kan ada yang tawar banget gitu ya, ada yang asin banget. Di daerah-daerah tertentu khususnya yang dekat dengan laut itu biasanya airnya asin, atau mungkin ada yang payau, ya tidak jadi masalah karena memang itu hal yang alami ya, alami di daerah-daerah tersebut.